Kali ini saya akan membahas bagaimana cara sukses berbudidaya ikan air tawar ya guys ya. Khususnya ikan koi dan juga beberapa jenis ikan lainnya ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Gimana kabar guys? Lama kita belum nggak jumpa ya guys ya. Saya belum bikin konten ya. Mudah-mudahan jenengan selalu pada sehat ya guys ya. Dan terima kasih masih tetap stay di channel saya Farid Koi Farm. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara sukses berbudidaya ikan air tawar ya guys ya. Khususnya ikan koi dan juga beberapa jenis ikan lainnya ya guys. Ini dulu saya pelajarin dari kegagalan saya. Nah mudah-mudahan jenengan semua jangan ngelakuin kayak saya, jangan gagal maksudnya ya, harus berhasil ya guys ya. Nah simak videonya nih guys. Weh larvane maseh, weh, grumit klenyem weh, mantap. Biyen sing marai bangkrut nyong ye. Pokoke biyen sing marai bangkrut marai rugi tak tebar siki kudu patuh siki. Kudu bisa mengendalikan. Ora kapok weh. Larva bawal. Apik larvane kan. Larva ikan melem nggih, larva ikan melem. Siap ditebar ke kolam tanah. Ini larva ikan melem, ikan terapi ya guys ya. Per ini per sos ini 5 sampai 6.000 ekor. Mantap. Owe, peng. Lah kakine ning ndi? Ngon sapa maning? Oh. Nah, begini guys ya. Cara sukses berbudidaya ikan air tawar. Khususnya ikan koi guys. Nah, di sini ini ada indukan kolam saya. Dan juga ini ikan bawal dan ikan terapi. Ini saya isi ikan bawal dan ikan terapi. Nah bagusnya air tuh begini nih, hijau tapi tembus ya guys. Ini paling bagus air kayak gini nih guys. Jadi ikan semua jenis ikan itu sehat, seger-seger, cepat besar. Itu pasti guys. Soalnya banyak planktonnya dan cacingnya biasanya kalau hijau begini. Nah gini guys. Kalau jenengan punya lahan kolam sawah itu begini nih. Nah ini pembatas kolam itu ditandurin, ditanam pohon cabai ya guys, pohon cabai. Nah terus ini ntar ini di sini ada ikan bawal, ikan terapi juga. Nah ntar saya campur ikan koi. Nggak masalah asal triknya bisa. Ntar tak tunjukin triknya ya guys. Nah ini jadi kita ntar kalau panen itu bisa panen semuanya ya. Ini cabainya tuh muter nyampe sono itu cabai. Barangkali ada yang punya lahan lebih itu bisa ditanamin padi kayak begini. Bahan makanan pokok ya guys. Tuh cabai semua. Dan ini ikan terapi, ikan melem, ikan nilam ya.
dan juga ikan bawal. Ini tebaran segini bawalnya itu 70.000 dan ikan melemnya itu, ikan terapinya itu sekitar 50.000. Saya menggunakan udah 6 kali pupuk ini ya guys, 6 karung pupuk. Jadi jangan fokus. Nah itu tuh udah mulai makan. Nah itu ikan bawalnya tuh lagi mulai makan. Kalau bawal kalau masih kecil itu pemalu ya guys. Pemalu dia, kalau kita deketin biasanya nggak mau makan kalau masih kecil. Tapi kalau udah gede, wow, kaki aja dimakan ya guys. Itu sawah semua. Kolam saya di tengah-tengah sawah ya. Jadi tenggar itu kena cahaya matahari. Ini di sini ada 2, wah total 7 kalau nggak 8 kolam saya. Oh ya guys, nah ini ntar kalau ikan bawal itu diwatun ya, disortir itu pada umur 1,5 bulan. 1 bulan juga bisa. Anda bisa disortir langsung dijual juga bisa, atau dipisah kolam. Kalau yang punya kolam tanah yang banyak juga bisa ya, digituin. Soalnya ntar pertumbuhan akan semakin bagus dan merata, ikan utuh. Biasanya kalau ikan bawal itu tebaran 100.000 ekor itu dia paling panen cuma 50.000 ekor, 30.000 ekor. Itu juga udah bagus banget ya. Nggak apa-apa. Kalau ikan nilem, ikan terapi biasanya tebar 50.000 ekor, itu paling kena 10.000 ekor. Itu juga udah bagus. Disyukurin aja apa yang kita dapat ya guys. Yang penting kita sudah berusaha. Ini kolam-kolam indukan saya. Nah, indukan koi saya guys nih guys. Nah, tuh lagi makan dia. Kolam yang kayak begini itu yang bagus, yang hijau tembus buat pertumbuhan segala jenis ikan ya guys. Itu sangatlah bagus daripada kolam apa melingsi itu gimana ya, habis hijau jadi keruh butek. Itu kalau ikan kecil-kecil nggak bagus, itu pertumbuhannya kurang, lebih bagus kayak gini. Nah ntar tak tunjukin cara penyebaran pupuknya ya guys di belakang ini. Nah jenengan kalau punya lahan itu jangan fokus di koi ya guys ya, soalnya koi itu lama banget gedenya. Kita bongkar, saya kalau bibit itu bongkar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan 4 bulan baru saya bongkar. Dari mulai pemijahan terus taruh di kolam tanah, baru setelah itu saya bongkar buat suplai reseller. Itu pada umur waktu 3-4 bulan, lama. Jadi dalam waktu 3 bulan itu kita menanti gedenya koi. Itu kita kalau punya kolam yang lebih baik kita perputarannya dicepetin dengan cara menebar benih ikan bawal, ikan nilam, dan ikan gurame juga bisa. Itu investasi yang sangat bagus ya guys. Itu kalau panen bisa bagus banget, kalau panen bisa barengan. Kalau ikan bawal itu panennya sebulan sekali ikan bawal. Jadi buat ntar bawal dijual buat beli pakan. Kalau ikan nila, ikan terapi biasanya diambil sama bakul itu umur 3 bulan ya, sama dengan koi, panennya bareng. Dan ada manfaatnya juga ya guys kalau ikan dicampur, apalagi ikan nilem apa ikan terapi itu bagus, sangat bagus buat ikan koi ya. Soalnya dia makan kutu-kutunya ikan koi itu. Kalau banyak semakin bagus. Sebagai ikan penggerak juga, biar koi nggak gampang sakit. Koi diuber sama ikan terapi itu, nah dia kan kabur terus ya, muter-muter terus. Jadi ikan koinya sehat. Begitu. Dan juga nih saya nanam cabai ini buat penghasilan tambahan juga ya guys. Ya iseng-iseng berhadiah lah ya, lumayan lah ya guys. Jadi kalau jenengan punya lahan yang lebih bisa ikutin cara saya. Kalau belum, pakai lahan yang seadanya dulu.
Anda bisa berbudidaya ikan koi di kolam terpal juga bisa, atau kolam tanah tapi ukuran kecil nggak apa-apa. Saya dulu juga begitu. Nah, kalau sudah punya modal, kita bisa menyewa lahan sawah ya, ntar dibikin kolam ikan koi dan ikan-ikan sebagainya. Begitu guys. Dulu sebelum di ikan koi saya itu udah semuanya ya. Di ikan bawal juga pernah, ikan gurame, ikan patin, segala jenis ikan air tawar saya sudah semuanya, dan saya gagal. Saya gagal di ikan lele dan di ikan bawal. Gurame itu gagalnya waktu ukuran segini nih. Ini dimakanin sama hama ya, sama burung-burung itu dimakanin. Jadi waktu dulu saya tebar 4 juta, tinggal panen cuma 1 juta ya, rugi ya. Udah rugi pakan, itu modal bibit, modal pakannya apalagi, waduh. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Kalau pengusaha pasti seperti itu ya. Jadi ntar tak share ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi jenengan semua. Kegagalan saya jangan sampai diulangin sama jenengan. Kalau bisa dipelajarin dan bisa sukses ya jenengan ya. Nah, saya pengen itu semuanya bisa berbudidaya ikan ya guys ya, dari ikan koi, dari ikan bawal, semuanya silahkan ditiru. Kalau di sini di Tanjung Anom Banjarnegara ini khususnya pembibitan. Nah, ntar dilempar ke luar kota, di sana dibesarkan. Entah itu kalau ikan bawal, ikan terapi itu buat konsumsi ya. Nah, kalau ikan koi buat hiasan begitu. Kalau sampamanya jenengan bingung, ingin beli bibit tapi bingung, bisa hubungin saya. Bawal, koi, terus ikan terapi itu saya siap mengirim ya guys ya. Siap bantu untuk mendapatkan bibitnya. Ntar nomor telepon sudah ada, tak kasih di link deskripsi ya. Tapi kalau subscriber yang sudah lama biasanya dia paham, udah biasa transaksi beli ikan koi atau apa ya guys ya. Pokoknya saya akan share ilmu yang bermanfaat bagi jenengan semuanya. Jangan sampai kerugian seperti saya kurang lebihnya di ikan itu sudah habis banyak, lumayan banyak, sekitar 200 juta saya habis. Nah, makanya saya nggak mau jenengan sampai ngikutin seperti saya. Saya akan share ilmu yang bermanfaat. Kalau belum tahu atau gimana tentang cara merawat, Anda bisa konsultasi di WA saya juga bisa, atau di kolom komentar juga bisa ya guys. Jadi jangan malu. Kalau malu itu sesat di jalan, ntar malu bertanya sesat di jalan ya guys. Jangan malu, jangan apa, bagi pemula, utamanya bagi pemula. Nah, dan bagi yang sudah bisa berbudidaya lumayan lama, kita bisa sharing juga bisa ya. Kita bisa sharing, kan budidayanya kan nggak pasti sama semua, jadi kita bisa tukar pengalaman supaya membantu rekan-rekan kita pembudidaya ikan koi yang lain, pembudidaya ikan bawal yang lain, itu bisa semakin maju, semakin sukses ya guys. Bisa buat rezeki orang-orang banyak juga ya. Nah, kalau jenis pakan ntar saya share semuanya ya guys ya. Saya pakai pakan lele guys, saya pakai pakan lele buat ikan koi, buat bawal, sama semua saya pakai pakan ikan lele. Tinggal kita yang mengatur proteinnya, kita beli yang protein yang kayak gimana gitu ya guys. Dinaikin kadar proteinnya, kadang diturunin, jadi ikan nggak gampang kena penyakit. Oh iya guys, jika Anda reseller ya, ingin pemula atau yang lama yang ingin pesan bibit dari saya, bisa juga. Kalau harga itu, kalau ikan sejenis yang menjurus ke konsumsi itu standar ya, masih standar. Cuman bedanya harga ecer dan harga partai. Yang dimaksud dengan partai itu, kalau ikan bawal tuh partaian luar kota biasanya 50.000, 100.000, 150.000 ekor. Itu kalau dibuat dibesarin lagi ya, kalau luar kota. Kalau ikan koi per 1000 ekor, 500 ekor, 2000 ekor biasanya kalau ikan koi gitu, itu pasti kena harga lebih murah daripada yang ngecer ya. Kalau ikan koi per 100 ekor itu tibanya udah reseller kedua, jadi agak mahal.
Kalau mau beli yang dengan harga murah ya borong, satu kolam itu pasti murah itu guys. Soalnya kan mau jelek mau bagusnya kan dibawain semua ya kan. Tapi kalau sama mau ngecer itu nggak bisa dengan harga yang murah, soalnya kita nanggung resiko yang lainnya itu ya kan. Sampomanya pengennya yang bagus doang, nah yang jeleknya mau ikut siapa kan, dibuang ke kali ujung-ujungnya. Nah buat pakan aja nggak nutup. Makanya kalau borongan kolam itu lebih murah, entah itu apa aja. Ikan bawal juga sama, kalau diambil ke sini akan jauh lebih murah ya guys daripada kita kirim. Biasanya ongkos kirim kan kita ada sewa mobil ya kan, terus sewa toren yang buat nampung atau plastik, oksigen itu kan pasti ada, dan konsumsi dan lain-lain pasti bedanya jauh daripada jenengan ngambil ke sini sendiri gitu. Cuman ya harus pakai mobil kayak gitu juga gitu kan. Jadi mending lah. Kalau sama ini saya belum bisa ngasih harga di YouTube ya. Bisanya paling di kolom komentar. Kalau kayak gini kan takutnya menjaga perasaan orang ya guys ya. Tapi yang jelas kalau jenengan ngikutin cara bisnis saya kayak gini, insya Allah menghasilkan guys, bagi yang punya lahan. Dan bagi yang belum punya lahan atau punya lahan sempit, jenengan bisa tonton di video saya yang sebelum-sebelumnya, itu sudah saya share juga. Yang penting jangan di skip ya guys ya. Takutnya ya ini nih, dalam cara berbudidaya, dalam cara pengobatan itu sering kali kita men-skip ya. Jadi kita nggak tahu pas waktu pentingnya itu malah di skip, jadi salah kaprah, pengobatan gagal, yang ada malah nggak sembuh. Dan cara budidayanya juga ikan nggak gede-gede, banyak yang kematian karena jenengan semua sering menyekip video ya guys. Bukan apa-apa saya cerita begini, itu dari pengalaman saya share, saya share terus begitu terus ya guys ya. Saya nggak bermaksud menjelomrongkan atau gimana ya, berniat jelek enggak. Saya pinginnya tuh jenengan semua bisa buat bantu budidaya ya, buat bantu perekonomian semua ya guys ya. Karena imbas dari corona ini mungkin kan sangat luar biasa, makanya kita harus saling membantu guys. Jangan lupa ya, biar ekonomi kita semakin sama-sama berjalan lah ya. Jangan saling mikir perut sendiri. Contoh kayak reseller sama banting-bantingan harga, akhirnya ada yang bangkrut. Itu kan kasihan sekali, sangat kasihan ya. Jadi jangan begitulah. Kalau dari kerjasama dari petani, bakul, dan penghobi, kalau seiring berjalan dan menikmati untung dikit-dikit, itu jadinya kita bisa seirama ya guys ya, nggak saling menjatuhkan ya guys. Pokoknya tetap kompak selalu lah buat perikanan Indonesia ya guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe saya. Kalau nggak tahu silahkan tulis di kolom komentar. Alamat saya, nomor WA saya sudah saya tulis di link deskripsi semua ya guys. Itu alamat lengkap saya pokoknya. Bagi jenengan yang pas lagi jalan-jalan ke Banjarnegara, kalau mau mampir ke tempat saya silahkan saja ya guys ya. Mampir ke gubuk saya silahkan, monggo. Saya malah seneng kalau banyak teman, itu malah seneng saya. Guys, begitu saja yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan konten-konten saya membantu Anda para pembudidaya ikan koi ataupun ikan air tawar yang lain ya guys ya. Bila ingin mendapatkan bibit, susah mendapatkan bibit dan ingin membeli bibit, bisa saya bantu. Nah, WA saya sudah ada di link deskripsi. Saya akan bantu semaksimal saya ya guys. Kalau harga itu tergantung pengambilan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan. Salam sahabat koi dan juga salam pembudidaya ikan air tawar di seluruh Indonesia. Saya Farid Koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.